Ketika manusia ingin sukses, belajarlah kepada alam semesta. Ketika manusia ingin keluar daripada masalah, ketika manusia ini ingin menjadi sesuatu yang bernilai berharga, belajarlah kepada alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi bersama kita dalam acara sharing positif. Dan kali ini ramean nih, Keroyokan, ramean, keroyokan. ya keroyokan. Ini keren ya untuk pembahasan pada kali ini, pembelajaran alam semesta. Ini nanti akan dijelaskan sama Om Deki dan juga mungkin ada pendapat-pendapat yang berbeda dari sudut-sudut pandang yang berbeda dari mungkin teman-teman. Ada Bang Andri, ada Fahmi, ada Abon, dan juga ada AP satunya, dan saya sendiri Ari Pratama. Mungkin itu pembukaan dari saya, dan selanjutnya mungkin dari Fahmi nih. Kita mencoba hal baru nih dengan sampai bobo papan tulis gitu kan, Ya. biar mungkin kalau ditulis tuh kita teringat gitu ya pelajaran yang dipelajarin. Pembelajaran alam semesta dimulai dari mana dulu nih Bang? Boleh, waktu dan tempatnya kita persilakan deh untuk Bang Deki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sekarang kita bahas tentang pembelajaran yang ada di alam semesta. Jadi semesta, kita runtuh semesta ini kenapa penting untuk dipelajari, diketahui, dan diterapkan dalam kehidupan. Karena pembelajaran tentang semesta ini adalah bagian daripada kalamullah. Kalamullah ini adalah ayat-ayatnya Allah. Ayatnya Allah itu ada dua definisi. Satu yang tersurat, yang kedua yang tersirat. Yang tersurat adalah Al-Quran, ya kan? Atau bagi kepercayaan yang lain mungkin Taurat atau Injil dan sebagainya. Dan yang tersirat adalah alam semesta. Makanya ada bahasa kalau di Minang itu alam takambang menjadi guru. Gitu. Dia membelajarkan menjadi suatu poin dalam kehidupannya membaca alam semesta ini. Apa itu mana alam semesta? Alam semesta itu menceritakan tentang kesempurnaan. Semesta adalah menceritakan tentang keselarasan. Semesta adalah menceritakan tentang suatu tujuan, makna dalam sebuah penciptaan. Makanya poin-poinnya inilah yang kita ingin pelajari tentang seperti apa sih semesta itu, seperti apa hukumnya, seperti apa karakteristiknya, dan hal-hal apa aja yang harus kita dapatkan poin-poinnya daripada semesta itu. Semesta. Jadi orang-orang yang besar sebenarnya banyak belajar daripada tentang hukum semesta. Yang mana semesta ini banyak poinnya, ada hukum tarik-menarik, ada hukum tabur tuai, ada gravitasinya, dan lagi ada energinya, positif dan negatif. Terlepas dari situ, bagaimana makna terbesar daripada penciptaan manusia, Allah telah katakan, ya kan, menjadi khalifah pemimpin di permukaan bumi. Pemimpin maknanya dia bisa mengendalikan apa aja yang dipimpin. Berikut daripada alam semesta itu sendiri. Seluruh makhluk-makhluk Allah. Makanya Allah telah berjanji wa adallahu alladzina amanu wa amilu sholihati la yastakhlifannahum fil ardh. Jadi sungguhnya Allah telah berjanji manusia ini menjadi pemimpin di permukaan bumi. Dengan syarat pemimpin itu yang pertama adalah di dalam diri amanu. Amanu ini iman, keyakinan di dalam diri yang sudah koneksi kepada semesta. Wa amila soleha, jadi amal ini perilaku diri yang sudah satu koneksi dengan semesta. Jadi apabila di dalam diri dan usaha, ikhtiar, perilaku dalam tubuh, dalam diri itu sudah koneksi dalam semesta, maka layaklah dia menjadi pemimpin. Nah, begitu pentingnya kita belajar seperti apa itu tentang hukum maupun pembelajaran atau karakter daripada sifat alam semesta itu sendiri. Bang, dari definisi tadi yang udah dijabarkan, apa yang bisa bertambah menurut pendapat lo?
Tersirat dan tersurat. Tersirat dan Surat tersurat. dan tersirat. Dan tersurat. Sekarang. Dicas nggak mas? Ntar lah. Ya lah, malu lah. Kan editor ini. Mas Jo. Nah, jadi masing-masing lah. Mau iya goblok. Amunan Jojo. Itu kan. Enggak, di ono. Gak dapet apa? Apanya gak dapet? Hah? Apanya? Siapa? Bisa settingannya itu, Ri. Sini dah. Ini aja. Ah, ini bisa dari mana, Mas? Lu beli? Hah? Mau ambil? Ambil di mana? Oh ya. Yang sama kulit. Aku permen dulu. Nah, ya udah lu itu aja berdua sama Prin. Dikat dari bisa, Ri. Agak jelas, Ri. Nah, Jo, itu orangnya tuh. Ah, Di sana. enggak perlu duduk bae. Kacau. Lu bener kayak Bang Arif, yo. Apa lu cara jauh apa? Nah, gitu. Terus lu Perannya sebagai apa? Satu lem. eh, ngeri. Oke, balik lagi. Tadi ada iklan sedikit dari Ambon, tersurat dan tersirat. Ya, Gimana? seperti itu. Ya, tersurat dan tersirat. Emang kayak gitu. Tapi menurut sendiri alam Untuk semesta kalau itu kalau definisiin sih gimana ya? Gua agak ngeri juga. Ya jujur aja kan gua sama Bang Deki tuh sama teman-teman yang lain ya. Maksudnya sering 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 ngobrol, sharing-sharing bareng tuh. Ya sebenarnya tuh kayak gue pengen tahu sesuatu yang gak gue tahu. Ternyata banyak pemecahan-pemecahan pikiran yang Yang motor belakang. iya, enggak maksudnya yang yang belum pernah gue pikirkan Oh. sebelumnya. Apalagi sampai ke alam semesta gitu kayak gimana gitu. belum kepikiran. Oh ya, ada Om Pei sini, Bang. Enggak, ini ada bangku kosong nih. Ada tamu Aneh. spesial nih. Ferry Rusman. Tambah lagi kepala gitu kan. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Dah. Udah lu aja lah. Ntar dulu, nanti mau pertanyaan-pertanyaan. Jadi gini ya. Nah, lu aja lah, Bang. Lu yang nanya, lu yang moderator Oke dah. ya. Sekarang semesta ini didesain oleh Tuhan. Semesta itu diciptakan oleh Tuhan. Nah. Tidak ada tujuan dan hal lain kecuali untuk berkhidmat, untuk menjadi pembelajaran bagi makhluknya. Makhluk di sini adalah manusia dan jin.
agar manusia itu dan jin itu kenal sama Tuhan sebagai pencipta semesta itu sendiri dan mau tunduk taat dan patuh terhadap sang pencipta alam semesta itu sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke. Poinnya. Kenapa? Kembali kepada tersurat dan tersirat. Jadi semesta adalah suatu kalamnya Tuhan, ayat-ayat Allah yang tersirat. Dan di dalam diri manusia telah Allah titipkan yang namanya kalam itu. Jadi kalam yang pada diri ini ada koneksi nih ke semesta kepada yang telah tersirat. Sehingga diri ini terbimbing, terarah daripada petunjuk-petunjuk. Jadi apapun dia, ketika manusia ingin sukses, belajarlah kepada alam semesta. Ketika manusia ingin keluar daripada masalah, ketika manusia ini ingin menjadi sesuatu yang bernilai berharga, belajarlah kepada alam semesta. Jadi kuncinya adalah alam semesta menjadi suatu inspirasi yang terbaik di dalam setiap kehidupan. Oke ya. Sekarang kita urai. Belajar mengurai. Sudah mengerucut mana spidolnya? Mengurai. Jadi semesta ini, kalau kita katakan semesta ini bumi beserta langit. Kalau dalam pelajaran, ya bumi dan langit. Dan di antara keduanya berikut beserta isinya keseluruhan. Langit dan bumi. Langit dan bumi beserta isinya. Nah, inilah namanya semesta. Contoh, semesta ini terdiri daripada makhluk hidup dan alam. Dan ini terdiri dari pertama adalah alam, baik di langit dan di bumi. Yang kedua, makhluk. Alam, ya kan? Ini ada yang sifatnya konsisten. Yang kedua, alam ini ada sifatnya fleksibel. Apa itu alam konsisten? Alam konsisten ini contoh matahari ini. Kita belajar dari matahari dulu, dari bintang, ya kan? Atau dari planet. Planet, bintang, matahari itu adalah alam yang konsisten. Coba bayangkan kalau dia nggak konsisten. Ibaratnya dia melawan waktu atau merubah arah atau dia lari daripada orbitnya. Terjadi apa? Kiamat mungkin. Berarti ketidakseimbangan. Konsisten ini adalah membuat suatu keseimbangan, keselarasan. Dan kalau dia membuat keseimbangan kepada alam semesta, sehingga apabila dia tidak melakukan konsistennya, maka terjadilah hal-hal kekacauan yang besar, dampak besar. Ada lagi alam yang sifatnya fleksibel. Contoh, hujan, pelangi, ya kan? Nggak ada kita tentuin pokoknya hujan tiap malam hari gitu, siang nggak hujan. Atau pelangi itu munculnya sebulan sekali tanggal 1 dan 2, yang lainnya nggak pernah kan? Selalu dia fleksibel. Nah, ketidakfleksibelan seperti pelangi dan hujan, ini yang pertama adalah dampaknya adalah mewarnai sebagai pelengkap.
mewarnai sebagai pelengkap terhadap alam semesta, dan inilah yang dikatakan adalah hasil. Setiap hasil daripada keselarasan yang konsisten ini menghasilkan sesuatu dampak namanya. Ya, dampak yang sifatnya pelengkap. Berarti bukan yang utama. Ya, bukan yang utama. Nah, dari konsisten dan fleksibel berarti kita sudah belajar ada sesuatu hal yang pokok dan sesuatu hal yang teknis pelengkap. Kalau seandainya pokok aja dalam hidup, ya kan? Kalau masalah pokok aja, hidup ini dikatakan berjalan, pasti berjalan. Tetapi lambat laun kita akan merasakan dampak yang sangat signifikan terhadap ketidakseimbangan. Walaupun dia masalah teknis, tapi dia tetap menjaga daripada keselarasan. Begitu kan? Nah, ada lagi makhluk. Makhluk ini sifatnya dia ini pengisi pada alamnya tadi. Dia mengisi. Yang mana dia bergantung kepada alam semesta ini tadi. Dia mengisi sifat. Sekarang gini, kenapa dibilang mengisi? Alam semesta, kalau ada matahari, kacau nggak? Kacau kan? Gelap. Kalau nggak ada matahari, Iya, pasti lah. pasti nggak ada kehidupan. Bayangkan kalau di alam semesta itu nggak ada angin, pasti nggak ada kehidupan, ya kan? Nah, contoh makhluk. Kalau makhluk, bayangkan kalau makhluk ini nggak ada di alam semesta itu tidak adanya hewan, masih berjalan nggak semesta itu? Masih berjalan. Contohnya di matahari, di Mars itu nggak ada hewan, ya kan? Tapi masih berjalan, nggak ada tumbuhan, masih berjalan. Dia pengisi. Seandainya salah satu contoh, banyak hewan yang sudah punah. Hewan yang punah kan ibarat kalau kita bisa katakan dinosaurus saja. Dinosaurus nggak ada. Apakah kehidupan berhenti? Enggak kan? Makanya dia sebagai pengisi. Nah, di dalam kehidupan ini, semesta itu mengajarkan pertama keselarasan. Apabila manusia itu ingin menjadi seorang yang hebat, yang besar, dia harus menjaga keselarasan. Dia harus menyelaraskan dulu tuh dirinya. Yang kedua, dia harus menggali potensi diri sebagai pelengkap. Ya kan? Sudah selaras, dia menggali potensinya sebagai pelengkap hidupnya. Dan yang ketiga, seluruh alam semesta ini hukumnya dia bermanfaat kepada makhluk. Jadi khidmat nih bahasa ininya nih. Khidmat. Khidmat. Jadi si makhluk itu memang bergantung pada alam. Bergantung kepada alam. Jadi apabila manusia ini pengen dia konsisten, untuk menjaga konsisten dulu ya, keselarasan dia konsisten, tapi tidak ada khidmat, tidak ada manfaat bagi orang lain, ya kan? Berarti dia nggak sempurna. Cara pola hidupnya nggak sempurna, dia tidak akan menjadi orang-orang yang memiliki sesuatu dalam kehidupan. Ketika dia konsisten dan dia sudah mulai masuk ke dalam sebuah keselarasan, ya, keselarasan dalam arti kata ruang kecil, yang mana keselarasan ini tidak berdampak kepada manfaat bagi orang banyak, sama aja. Layaknya seperti satu jenis tumbuhan atau satu jenis hewan, ketika hilang dan tidak pengaruh berdampak besar bagi dalam sebuah kehidupan. Begitu juga dia sudah selaras dan dia sudah menjadi menambahkan pelengkap dalam hidupnya, tapi tetap juga nggak khidmat, nggak ada manfaat juga, sama aja. Jadi hikmat adalah buah daripada keselarasan, hikmat adalah buah daripada suatu sesuatu perjalanan,
atau sesuatu peristiwa alam, hikmat juga ini adalah sesuatu untuk mencapai kesempurnaan. Ibaratnya gitu aja dulu lah. Nah, dari poin-poin ini nanti, jadi gini nih, ilmu semesta ini, apapun hal dalam hidup, apapun yang untuk mencapai suatu tujuan manusia, tetap ada pembelajaran kepada semesta kita balik. Sekarang kita kasih contoh nih, kasus apa, perihal apa, sistem apa, cara apa, yang kira-kira memang butuh jawaban. Maka kita bisa mencari jawaban itu bagaimana sistem daripada semesta yang Allah ciptakan, yang Tuhan ciptakan. Coba contohnya. Coba kasih contoh, kasus apa nih? Contoh soal, jadi gimana? Soal permasalahan apa aja, hal apa aja. Nanti hal itu kita kembalikan kepada semesta jawabannya. Contoh. Ya. Apa ya? Contoh hutang deh. Hutang. Lu yang membuat. Dia yang membuat itu. Yang bikin itu berhutang. Alam semestanya tuh relatifnya gimana? Sedangkan kan memang manusia itu yang kayak dibilang gantung pada alam. Ya. Ini gimana untuk apakah kita kasih hutang ke alam semesta tuh seperti apa gitu? Oh. Untuk maksud kesananya gitu. Hutang. Jadi kembali lagi kepada sistemnya itu tabur tuai. Tidak ada orang yang menabur langsung menuai. Berarti ketika tabur, sebelum kita menuai, ya kan? Kita nabur nih. Kita nabur. Ya kan? Berarti kita memberi kepada hal yang kita tabur. Dia belum bisa memberi balik kepada diri kita. Berarti masih hutang nih. Ya kan? Berarti butuh proses. Setelah proses itu dia mengeluarkan hasil. Dia tunaikan hutang daripada kerja kita yang kita beri tadi. Tabur tuai. Dan alam semesta itu dia sederhana. Apa yang kau berikan kepada saya, maka hal seperti itulah akan saya kembalikan kepada Anda. Bahkan akan lebih daripada hal yang engkau berikan. Itu. Ya kan? Jadi kalau kita memberikan sesuatu yang baik, yang positif, semesta akan meresponnya positif. Dia akan kembalikan. Apabila engkau memberikan sesuatu yang buruk, semesta akan memberikan yang buruk. Buruk juga. Yang buruk juga. Dan semesta itu sifatnya dia komitmen. Pasti. Jadi pasti. Itu pasti. Makanya dalam sebuah kehidupan, semesta adalah sunatullah. Kenapa dibilang sunatullah? Jadi dalam sebuah kehidupan ini ada dua kesimpulannya. Ada sunatullah, ada kudratullah. Sunatullah itu adalah sistem. Sistem yang Tuhan buat, yang sesempurna mungkin. Itulah semesta. Lapar, kita butuh makanan. Sunatullahnya kan. Sudah itu lagi panas, dari panas matahari, menarik kepada air laut, menjadi awan, turun hujan. Itu sistem. Matahari berputar, itu sistem sunatullah. Nah, sunatullah ini, semesta itu adalah sunatullah. Ada lagi yang bertentangan dengan sunatullah, bertentangan daripada hukum semesta. Ini namanya kudratullah. Kudratullah ini maknanya Allah menyatakan bahwa maha besarnya Allah itu tidak tergantung kepada siapapun dan apapun. Tidak tunjukkan di kekuasaannya. Aku tidak bergantung kepada semesta ciptaanku. Bahkan aku bisa berlawan dan bertentangan kepada hukum semesta itu sendiri. Jadi ada sunatullah, ada kudratullah. Banyak orang yang tidak mempercayai Tuhan, dia ketika itu dia terjebak kepada hukum semestanya dan sunatullahnya. Ya kan? Jadi ketika ada hal yang terjadi di luar daripada sunatullah, dia mengatakan itu mah bohong gitu. Tidak mungkin gitu. Kayak api itu sifatnya membakar. Panas. Itu kan sunatullah. Tapi api juga bisa jadi dia nggak bisa membakar. Itu kudrat. Kita orang yang berkeyakinan, pastilah dia percaya kepada sunatullah dan percaya kepada kudrat. Dua-duanya harus lengkap. Itu satu contohnya misalnya tabur tuai.
Kalau hutang piutang itu mata berdua. Tapi untuk ungkapan yang tadi tuh Bang, untuk orang yang tidak percaya Tuhan tadi nih. Hmm. Ini gue ada berkesinambungan sedikit. Jadi gue itu dapat pertanyaan begini. Apa tujuan Tuhan Mhm. menciptakan manusia Ya, gitu? ya. Nah ini lebih ke arah gini. Eh, Sebelumnya kan kita pernah bahas tuh. Kalau manusialah yang butuh berdoa kepada Tuhan, Nah, bukan Tuhan yang butuh kepada manusia. butuh doa manusia Ya. kan gitu. Ternyata emang manusia yang butuh doa kepada Tuhan. Nah, soal pertanyaan ini nantinya mengerucutnya seakan-akan kalau Tuhan ini menciptakan manusia untuk berdoa kepada Dia Nah. gitu. Ini sebenarnya fenomenanya gimana Bang? Maksudnya gitu. Kalau Masalah doa. dipecah. Soalnya kan agak sensitif juga Ya. kayak Masalah doa ini Tuhan itu tidak pernah ibaratnya tidak membutuhkan doa kita sebagai manusia. Kenapa tidak butuh? Tapi kita mesti berdoa. Coba gimana tuh? Tuhan nggak butuh doa daripada manusia, tetapi manusia tetap harus berdoa. Orang yang masalah dunia, bab dunia, ini harta dunia. Harta dunia ini diberikan Tuhan tuh kepada siapa aja, nggak mandang. Dia mau jahat, dia mau buruk, dia mau perampok, apalagi. Dia mau berdoa, dia mau beriman atau tidak, tetap namanya harta itu akan diberikan. Ya kan? tergantung besar kecilnya. Besar kecilnya, Firaun dikasih, Nabi Sulaiman dikasih. Dia berdoa atau tidak, tetap. Itu masalah hal seperti itu. Nah, tapi kita harus berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena pengakuan diri kita, sadar diri kita itu adalah makhluk ciptaan yang lemah. Jadi wajar dong. Kalau kita nggak berdoa, berarti kayak mana tuh? Kalau kita nggak berdoa, melakukan sesuatu tanpa doa. Oh, mungkin lebih gini ya, kali kesimpulannya maksudnya lebih arahnya kita mawas sama diri kita Iya, sendiri. Kalau kita kesadaran ini, diri jadinya. karena ini kita adalah makhluk ciptaannya Ciptaannya. dan memang sudah seharusnya kita berdoa kepada Yang Sang Pencipta. menciptakan. mencipta. Walaupun dia nggak butuh. Eh, Sama, Tuhan juga nggak butuh kita disembah. Kita menyembah dia, sembahan kita tuh Tuhan juga nggak butuh. Tapi kita diciptakan itu memang desainnya untuk menyembah dia. Coba bayangkan. dengan masuk diri tadi. Iya, karena tanpa kita juga Tuhan tetap Tuhan. Tanpa mengurangi kekayaannya, tanpa mengurangi keagungannya gitu loh. Eh, Coba. iya benar sih. Maksudnya Makanya dibilang Tuhan itu tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Kitalah sebagai ciptaan yang bergantung kepada Tuhan. Itu bergantung banget jadi kepada alam. Tuhan. Benar. Bayangkan, kita aja nggak bisa nggak bergantung kepada alam. Padahal alam masih dalam ciptaan. Apalagi kita mau hidup tidak mau bergantung kepada Tuhan yang menciptakan alam. Berarti kan kajinya sebelum ke Tuhan ke alam dulu nih. Nggak bisa kita hidup tanpa udara oksigen. Ya kan? Bagaimana kita mau hidup tanpa yang menciptakan oksigen? Makanya salah satu bukti bahwa Tuhan itu ada apa? Semesta. Pasti ada yang menciptakan. Dan begitu sempurnanya. Di situ kita belajar sistem, di situ kita belajar struktur. Apa tuh sistem semesta? Ya kan? Sistem semesta ketika sesuatu yang sifatnya konsisten, sifatnya konsisten pasti ada orbitnya, Ada jalurnya. ada jalurnya. Jadi kan di situ. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu yang konsisten, berarti kita harus siapkan dulu orbitnya, jalurnya.
Bullshit kalau orang tidak ada jalur orbit, ya kan? Terus bisa konsisten. Mustahil. Nah, sesuatu yang tidak konsisten itu tidak ada orbitnya. Contohnya kayak pelangi tadi, kayak hujan, kayak petir, itu nggak ada orbitnya. Makanya dia tidak konsisten dan sifatnya kan fleksibel, situasional, tergantung sebab dan akibat. Suatu fenomena lah. Iya, Terus masalah pengkajian tadi sih masih di arah manusia yang berdoa kepada Tuhan. Jadi gini bang, agama Nah. gimana ya? Sebenarnya tujuan ini kita nggak ngomong satu agama gitu. ya universal, universal. Lebih ke universalnya. Kenapa Tuhan ini? Tapi kalau kita nanya gitu, jadi seolah mempertanyakan Tuhan sih. Maksudnya tujuan agama ini sebenarnya apa sih? Soalnya kan yang kita tahu itu agama itu nggak cuma satu.